Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan Resicle View dengan Nested Scroll View ya. Sebelum saya buatkan tutorialnya, di sini saya akan contohkan terlebih dahulu penggunaan dari Resicle View ya. Di sini saya ambilkan contoh dari website Shopee, toko online. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini dalam web Shopee di sebelah atas dia menggunakan slide image ya. Kemudian di bawahnya menggunakan grid view. Di bawahnya lagi menggunakan Resicle View. Di bawahnya lagi Resicle View. Resicle View lagi. Resicle View lagi. Dan Resicle View lagi. Kemudian di bawahnya grid view. Dan di bawahnya lagi ada grid view. Nah teman-teman, seperti yang telah saya jelaskan di materi sebelumnya, bahwa list view, grid view, dan Resicle View itu fungsinya sama aja ya, yaitu untuk menampilkan data yang kita inputkan ke dalam adapter. Bisa berupa teks, teks dengan gambar, ataupun video list ya. Namun dari semua yang saya sebutkan di atas, dia memiliki kegunaannya masing-masing ya, disesuaikan dengan kebutuhan konsep desain dari aplikasi yang kita buat. Jika saya lihat di web Shopee ini, menurut saya ini terlalu berantakan ya. Terlalu banyak iklan atau poster produk yang disusun jadi satu kesatuan. Akhirnya ketika kita buka aplikasinya, dia akan menjadi berat dan susah untuk dibuka. Kenapa? Karena di saat kita buka, maka halaman utamanya akan mereload semua isi konten secara bersamaan. Jadi jenis-jenis HP Android yang speknya di bawah otomatis akan lemot dan membuat koneksi internetnya menjadi goyang dompet ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke contoh pembuatannya ya. Saya buka aplikasi Sketchware-nya. Saya buat project baru. Saya berikan nama Resicle View ya. Kemudian saya ubah color primarinya ke orange. Dan color primary dark-nya juga saya ubah ke orange. Oke. Seperti biasa, langkah pertama saya aktifkan terlebih dahulu app compact-nya. Nah, di halaman main ini saya gunakan scroll view. Lebarnya saya set ke match parent. Kemudian padding-nya saya nolkan ya. Background colornya saya ubah ke gray yang ini. Oke. Selanjutnya saya masukkan linear V. Paddingnya saya set ke 0. Kemudian lebarnya saya set ke match parent. Dan tingginya juga match parent. Selanjutnya saya masukkan view page. Tingginya sementara saya ubah ke wrap content. Paddingnya saya nolkan. Oke, sudah. Selanjutnya di bawahnya saya tambahkan linear H. Saya berikan jarak atas 3, bawah 3. Kemudian gravity-nya saya ubah menjadi vertikal. Dan background-nya saya ubah ke warna putih. Oke, sudah. Selanjutnya di dalamnya saya masukkan text view 2 kali. Yang ini saya ubah text size-nya menjadi 10. Kemudian teksnya saya ubah menjadi lihat semua ya. Oke. Kemudian paddingnya saya set menjadi 4. Dan yang ini juga saya ubah menjadi 4. Kemudian text size-nya saya ubah menjadi 14. Saya pertebal teksnya. Kemudian warnanya saya gunakan warna orange. Dan saya berikan weight 1. Kemudian teksnya saya ubah menjadi produk pilihan. Oke, sudah. Kemudian linear yang ini saya simpan ke collection ya. Oke, sudah.
Selanjutnya di bawahnya saya masukkan grid view. Backgroundnya saya ubah ke putih. Kemudian paddingnya saya nolkan. Selanjutnya saya masukkan linear yang saya simpan tadi. Kemudian saya masukkan resicle view. Paddingnya saya set ke 0. Kemudian backgroundnya saya ubah ke putih. Oke, sudah. Kemudian saya tambahkan lagi linear yang saya simpan tadi. Dan di bawahnya saya masukkan grid view lagi. Paddingnya saya set menjadi 0. Oke, sudah. Kemudian saya tambahkan linear yang saya simpan. Terakhir saya tambahkan resicle view yang kedua. Dan saya set paddingnya menjadi 0. Oke, sudah semua. Selanjutnya saya set view page ini tingginya menjadi 200 misalkan ya. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan buat custom view. Yang pertama slide banner. Yang kedua grid view 1. Yang ketiga resicle view 1. Yang keempat grid view kedua. Yang terakhir resicle view kedua. Oke, sudah. Saya masuk ke slide banner. Di sini saya gunakan linear H. Paddingnya saya set menjadi 0. Kemudian di dalamnya saya masukkan image view. Lebarnya saya set ke match parent. Tingginya juga match parent. Dan skalanya saya gunakan fit XY. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan menambahkan gambar dulu. Saya ambil dari collection ya. Saya impor ini semua. Oke, sudah. Kemudian kembali. Selanjutnya saya masuk ke grid view 1. Di sini saya gunakan linear V. Lebarnya saya set ke match parent. Paddingnya saya gunakan 3. Kemudian saya berikan jarak rata 5. Dan gravity-nya saya gunakan center horizontal. Oke, sudah. Selanjutnya saya tambahkan image view dan text view di bawahnya. Saya set paddingnya menjadi 4. Dan teksnya saya ubah menjadi nama produk. Oke. Kemudian text size-nya saya ubah menjadi 10. Oke, sudah. Selanjutnya yang image view saya set skalanya menjadi fit center. Lebarnya saya gunakan 50. Tingginya juga 50. Kemudian gambarnya saya ubah ke ini. Selanjutnya linear ini saya set tingginya menjadi wrap content. Oke, sudah. Kemudian kembali. Selanjutnya saya masuk ke resicle view 1. Di sini saya gunakan linear V. Lebarnya saya set ke match parent. Paddingnya saya gunakan 3. Saya berikan jarak rata 5. Dan gravity-nya saya set ke center horizontal. Oke, sudah. Di dalamnya saya masukkan image view. Skalanya saya ubah ke fit center. Kemudian tingginya saya gunakan 70. Dan lebarnya juga 70. Kemudian gambarnya saya ubah ke ini. Oke, sudah. Selanjutnya di bawahnya saya tambahkan text view 3 kali. Yang pertama saya ubah teksnya menjadi nama produk.
Text stylenya saya pertebal. Kemudian paddingnya saya gunakan 4. Ini juga 4. Dan ini juga 4. Kemudian text view yang kedua saya gunakan sebagai text view harga ya. Kemudian yang bawah saya gunakan sebagai informasi rating. Oke, sudah. Kemudian lebarnya saya set menjadi match parent. Ini juga match parent. Dan ini juga match parent. Kemudian linear yang ini saya set lebarnya menjadi 100. Dan tingginya saya set menjadi wrap content. Oke, sudah. Kemudian kembali. Selanjutnya saya masuk ke grid view kedua. Di sini saya gunakan linear V, lebarnya saya set ke match parent, paddingnya saya berikan 3, jaraknya saya berikan 5. Kemudian gravity-nya saya gunakan center horizontal. Selanjutnya saya masukkan image view, skalanya saya set ke fit center, tingginya saya gunakan 170, lebarnya juga 170. Kemudian gambarnya saya gunakan yang ini. Oke, sudah. Selanjutnya di bawahnya saya masukkan text view. Text size-nya saya ubah ke 14. Text style-nya saya gunakan yang tebal. Teksnya saya ubah menjadi nama produk. Paddingnya saya ubah menjadi 4. Dan lebarnya saya set menjadi match parent. Oke, sudah. Selanjutnya di bawahnya saya masukkan linear H. Paddingnya saya nolkan dan gravity-nya saya set menjadi vertikal. Kemudian di dalamnya saya masukkan text view 2 kali. Paddingnya saya ubah menjadi 4. Dan ini juga 4. Yang ini saya gunakan teksnya menjadi harga ya. Text stylenya saya gunakan yang tebal. Dan warnanya saya gunakan warna orange. Yang ini saya gunakan sebagai informasi terjualnya ya. Kemudian ukuran teksnya saya ubah ke 10. Oke, sudah. Kemudian yang text view ini saya atur weight-nya menjadi 1. Oke, sudah. Selanjutnya saya set linear ini tingginya menjadi wrap content. Oke, sudah. Kemudian kembali. Terakhir saya masuk ke recycle view 2. Di sini saya gunakan linear H, tingginya saya set ke match parent, paddingnya 3, kemudian saya berikan jarak 5, dan gravity-nya saya set menjadi vertikal. Oke, sudah. Selanjutnya di dalamnya saya masukkan image view, skalanya saya gunakan fit center, tingginya saya set menjadi 70. Dan lebarnya juga 70. Kemudian saya berikan jarak kanannya 3. Dan gambarnya saya ubah ke ini. Oke, sudah. Selanjutnya di sampingnya saya tambahkan linear V. Paddingnya saya set menjadi 0. Kemudian di dalamnya saya masukkan text view 3 kali. Saya ubah dulu gravity-nya menjadi vertikal. Oke, sudah. Kemudian di sampingnya lagi saya masukkan text view. Saya ubah paddingnya semua menjadi 4 ya. Oke, sudah.
Teks yang ini saya gunakan sebagai informasi rating. Text size-nya saya ubah ke 10. Oke, sudah. Kemudian teks yang ini saya gunakan sebagai nama produk. Text size-nya saya gunakan 14 dan text style-nya saya gunakan yang tebal. Selanjutnya teks yang ini saya gunakan sebagai harga. Dan teks style-nya saya gunakan yang tebal. Selanjutnya teks yang ini saya gunakan sebagai keterangan produk. Text size-nya saya ubah ke 10 dan warnanya saya ubah ke warna orange. Oke, sudah. Selanjutnya linear ini saya atur weight-nya menjadi 1. Tingginya saya ubah menjadi wrap content. Dan yang ini saya juga ubah menjadi wrap content. Oke, sudah semua. Kemudian kembali. Saya masuk ke grid view satu lagi. Kemungkinan terlalu besar yang image view ini saya ubah tingginya menjadi 40 dan lebarnya juga 40. Oke, sudah. Kemudian kembali ke halaman main. Teks ini saya ubah teksnya menjadi produk terlaris. Kemudian yang ini saya ubah teksnya menjadi flash sale. Kemudian yang ini saya ubah teksnya menjadi promo Ramadan ya. Oke, sudah semua. Selanjutnya saya masuk ke on-grid. Di sini saya coba inputkan secara otomatis aja ya. Di step awal saya menggunakan slide image. Oke, di sini saya tambahkan adapter dulu. Saya butuh list map. Saya berikan nama map. Selanjutnya saya butuh komponen timer untuk mengubah slide image-nya secara otomatis. Oke, sudah. Pertama-tama saya buat input product item. Saya masukkan control repeat. Saya inputkan datanya 10 aja ya. Kemudian saya masukkan add key value to list map. Kata kuncinya saya berikan nama key. Kemudian value-nya saya berikan nama produk ya. Oke, sudah. Selanjutnya saya masukkan view pack, set custom view data. View-nya ke view pack 1. Kemudian datanya diambil dari map ya. Oke, saya masukkan di sini. Selanjutnya agar slide image ini berjalan secara otomatis, di sini saya tambahkan timer after for every. Afternya saya isikan 3 detik dan setiap 3 detik. Kemudian saya butuh variabel number. Saya buat dulu. Saya berikan nama number. Selanjutnya saya tambahkan set number to. Kemudian operator plus di sini. Yang variabel number saya masukkan di depan dan ini saya isikan dengan 1 untuk mengubah gambar satu persatu ya. Oke, sudah. Selanjutnya saya tambahkan if dan else. Kemudian operator sama dengan di sini. Yang variabel number saya masukkan di depan dan ini saya isikan dengan 4. Karena saya menggunakan 5 gambar slide,
Jadi kita hitung dari 0 ke 4 berjumlah 5 ya. Oke, paham ya? Selanjutnya di sini saya masukkan view pack set current item 2 kali. View-nya ke view pack 1. Yang variable number saya masukkan di sini. Dan satu lagi di sini. Kemudian saya tambahkan lagi set number to di bagian sini. Dan saya isikan dengan 0 atau gambar pertama ya. Oke, sudah. Kemudian saya masukkan di sini. Selanjutnya saya aktifkan grid view yang pertama ya. Di sini saya masukkan grid view set grid custom view data dan grid view set number column. Gridnya ke grid view 1. Datanya saya ambil dari map. Yang ini juga ke grid view 1. Kemudian kolomnya saya gunakan 5 aja. Oke, sudah saya masukkan di sini. Selanjutnya saya aktifkan recycle view yang ke-1 ya. Saya masukkan di sini recycle view set horizontal layout manager. Kemudian recycle view set recycle custom view data. View-nya ke recycle view 1. Kemudian datanya saya ambil dari map. Oke, sudah saya masukkan di sini. Selanjutnya saya aktifkan grid view kedua. Saya masukkan di sini grid view set grid custom view data dan grid view set number column. View-nya ke grid view kedua. Datanya saya ambil dari map dan kolomnya saya gunakan 2 baris aja. Oke, sudah saya masukkan di sini. Selanjutnya yang terakhir saya aktifkan recycle view yang kedua ya. Saya masukkan di sini recycle view set layout manager. View-nya ke recycle view 2. Dan satu lagi recycle view set recycle custom view data. View-nya ke recycle view yang kedua ya. Oke, sudah semua. Nah teman-teman, perlu diketahui jika di luar kita menggunakan scroll V atau scroll H dan di dalamnya kita menggunakan list view atau grid view, kita wajib mengubah settingan width dan height-nya secara manual ya, agar data yang kita inputkan nantinya tidak terpotong. Di sini saya buatkan contoh manualnya dulu ya. Di episode berikutnya saya buatkan contoh settingan otomatis scroll view menggunakan list view. Oke, saya kembali dulu. Di sini saya tambahkan blok. Saya ambil dari collection ya. Nah, ini kodenya sementara teman-teman bisa catat. Oke, saya kembali ke onGrid. Di sini saya tambahkan blok yang saya buat tadi. Kemudian operator kali. Dan saya tambahkan length of list di depan. Datanya saya ambil dari map. Kemudian view-nya yang pertama ke grid view 1. Dan tingginya saya isikan dengan 40, mungkin cukup. Kemudian yang ini saya kopikan lagi 1, saya masukkan di sini. Kemudian view-nya saya ganti ke grid view kedua. Dan tingginya saya ubah ke 300 kira-kira. Oke, sudah semua. Kemudian kembali ke halaman main. Saya atur ini semua dulu. Pertama view page-nya ke custom view slide banner. Kemudian yang ini ke grid 1, kemudian yang ini ke RV1, kemudian yang ini ke grid kedua, kemudian yang ini ke RV kedua. Oke, sudah. Selanjutnya saya masuk ke onBin custom di view pack. Di sini saya tambahkan control if then. Kemudian operator sama dengan dan image view set image di sini. Oke, sudah saya masukkan dulu ke sini. Yang position saya masukkan di sini. View-nya ke image view 1. Kemudian saya kopikan sebanyak slide gambar yang saya gunakan. Oke, cukup.
Selanjutnya ini saya isikan dengan 0. Yang ini 1. Yang ini 2. Yang ini 3. Yang ini 4. Kemudian gambarnya yang pertama ke slide 1. Yang ini ke slide 2. Yang ini ke slide 3. Yang ini ke slide 4. Yang ini ke slide 5. Oke, sudah semua, kemudian kembali. Selanjutnya saya masuk ke OnBean Custom di Grid View 1. Di sini saya masukkan text view set tag. Kemudian get value add di sini. Yang position saya masukkan di sini. Kemudian kata kuncinya tadi key ya. Datanya saya ambil dari list map. Dan view-nya ke text view nama produk. Saya simpan ini ke collection ya. Oke, sudah, kemudian kembali. Selanjutnya saya masuk ke OnBean Custom di Recycle View 1. Di sini saya pastekan yang saya simpan tadi. Kemudian saya tambahkan set recycle view layout parameter width. Nah, teman-teman jika tidak menemukan ini di sini, teman-teman bisa keluar dulu. Masuk ke developer tools. Kemudian masuk ke mode setting dan aktifkan block paletnya ya. Oke, saya kembali ke OnBean Custom lagi. Saya set lebarnya ke wrap content dan tingginya juga wrap content. Oke, sudah. Biar tidak terlalu polos, di sini saya tambahkan view set corner radius dan view set elevation. View-nya ke linear 1. Radiusnya saya berikan 10. Dan shadow-nya saya berikan 5 saja. Oke, sudah, saya masukkan di sini. Dan saya simpan ke collection ya. Oke, sudah, kemudian kembali. Selanjutnya saya masuk ke OnBean Custom di grid kedua. Saya pastekan di sini. Yang set recycle view saya hapus. Oke, sudah, kemudian kembali. Selanjutnya saya masuk ke OnBean Custom di recycle view kedua. Di sini saya pastekan lagi. Saya ubah lebarnya menjadi match parent. Oke, sudah semua, kemudian kembali. Saya save dan saya run. Saya install dan saya buka aplikasinya. Nah, seperti ini ya teman-teman contoh sederhana dari penggunaan Recycle View dan Nested Scroll View. Semoga teman-teman mendapatkan gambaran untuk mendesain aplikasinya nanti ya. Sebelum masuk ke tahap yang lebih sulit, di sini saya ajarkan dasar-dasarnya dulu agar teman-teman cepat paham dan tidak bosan di tengah-tengah belajar. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu materi belajar kali ini, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman komen aja di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan happy good day.